Baik, kita mulai. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi mata kuliah ERP ini. Untuk pertemuan yang ke-12 kita akan bahas tentang sistem ERP yang bersifat open source ya. Jadi pada materi ini saya contohkan ada dua buah aplikasi atau sistem dari ERP yang merupakan aplikasi berbasis open source ya. Setidaknya setengahnya lah open source ya, karena ada yang open source yang dibagi, ada juga yang dijual dalam bentuk layanan tertentu ya, yang perlu membayar gitu ya. Jadi ada yang dibuka untuk open source-nya, ada juga yang tidak. Biasanya sih berkaitan dengan layanan-layanan tertentu yang tidak dibuka ya. Yang pertama adalah web ERP. Jadi web ERP kalau dilihat dari namanya itu sudah jelas ya bahwa dia berbasis web gitu ya. Sebenarnya sama juga nih, Odoo itu juga berbasis web juga ya, hanya nanti nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi dia tetap berbasis web. Nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang pengantarnya, kemudian bagaimana cara instalasinya. Setelah itu nanti saya akan demokan secara realnya ya. Baik, web ERP ini sifatnya open source yang dia menyediakan berbagai macam fitur dalam pengelolaan perusahaan atau enterprise ya. Jadi dia ada administrasi di dalamnya, kemudian ada alat akuntansinya, dan bisa multi user juga, ada penjualan, ada pembelian, ada manufacturing di dalamnya dan seterusnya ya. Sifatnya adalah tadi open source, kemudian dia berbasis web. Dia bisa menghasilkan laporan dalam format PDF, multi bahasa juga, bahasa bisa dipilih-pilih ya. Kemudian temanya juga bisa diganti-ganti itu tampilannya. Dan dia bisa melakukan blokir akun ya, pada saat misalnya gagal login beberapa kali gitu. Misalnya kita set 2-3 kali login gagal, maka langsung diblokir akunnya, dan nanti yang bisa buka hanya adminnya saja. Nah, di dalamnya itu meliputi ada penjualan, ada pesanan ya, kemudian ada pajak juga, ada piutang, inventaris, barang ya, kemudian pembelian, utang, bukan hanya piutang tapi utang juga. Sebentar ya. Kemudian akun bank, manufaktur atau pabrikan, kontrak, dan aset. Banyak lagi yang lain ya, yang kita nanti nggak bahas semuanya. Saya hanya bahas, oh iya perlu saya ingatkan, saya hanya bahas sampai pada posisi setup, kemudian instalasi. Nah setelah itu nanti tugas kalian untuk mengeksplor dalamnya seperti apa, cara setup yang di dalamnya seperti apa gitu ya. Saya bahas di video ini hanya untuk proses instalasi dari dua buah sistem ERP ini. Oke. Nah, untuk download ya silahkan bisa melalui ini ya, alamatnya weberp.org. Kemudian nanti akan dibawa ke download ports ya. Nah, itu di situ kelihatan. Memang tahunnya agak lama ini ya, karena sudah sepertinya masih belum ada pengembangan lebih lanjut. Jadi tahun 2021 terakhir, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, yang terakhir terbaru adalah 4.15.2 itu ininya versi terbarunya. Oke, saya lanjut aja. Nanti setelah di-download ya, itu formatnya adalah zip, nanti diekstrak ke dalam localhost. Ya, kalau menggunakan Laragon misalnya, ya bisa ditaruh di dalam folder www, atau kalau dia menggunakan SAM bisa menggunakan folder htdoc ya. Nanti bebas lah, silahkan digunakan, sesuaikan dengan yang digunakan itu apa. Nah, yang penting setelah setelah diekstrak, kemudian membuat database. Jadi bebas saja nama databasenya, hanya nama database saja. Jadi tidak perlu sampai kok bikin tabel segala macam, nggak perlu. Saya sebagai contoh ya, nama databasenya dikasih nama web ERP seperti itu. Nah, kemudian akses
ke localhost, kemudian foldernya, anggap saja foldernya seperti ini tadi ya, folder hasil ekstraknya, kemudian langsung ke folder install juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini proses instalasi, jadi nanti akan ditampilkan seperti ini. Kita milih bahasa dulu. Nanti akan dijelaskan seperti ini, ada yang perlu dibenahi atau ada yang kurang atau ada yang tidak dapat dilaksanakan. Nah, itu nanti akan diinformasikan seperti ini. Pilih bahasa. Saya sudah mencoba untuk bahasa Indonesia, itu ternyata beberapa kata aja yang bisa, artinya nggak semuanya ya. Ternyata sebagian besarnya tidak berubah ke bahasa Indonesia, tetap dalam bahasa Inggris juga ternyata ya, walaupun language-nya dipilih bahasa Indonesia aja. Oke, jadi cukup pakai bahasa Inggris saja yang United States ya. Kemudian klik next. Setelah itu nanti akan dibawa ke sini, setting database. Ingat tadi ya, nama database yang dimasukkan itu apa? Masukkan di sini. Kemudian untuk hostnya biasa ya, kalau localhost itu kan pasti localhost lah biasanya ya. Atau kalau enggak alamat IP 127.0.0.1 itu sama buat localhost juga. Cuman ada yang bisa ditulis localhost, ada juga yang enggak, yang harus pakai alamat IP. Nah, kalau perlu IP localhost itu adalah 127.0.0.1. Nah, kemudian database prefixnya nggak usah, kosongin aja. Ini database username-nya root ya, biasa kan. Nah, kemudian passwordnya, kalau ada passwordnya masukin, tapi kalau nggak kosongin ya. Setelah itu klik next. Nah, selanjutnya ini masih ada sambungannya ya. Company name-nya dimasukkan, apa namanya. Kemudian chart of account-nya bisa kita gunakan yang sudah ada ya, pakai default SQL di bawaannya. Kemudian time zone-nya dipilih yang Asia Jakarta, itu untuk +7 ya, sesuai dengan tempat kita. Kemudian silakan di-upload file logo, ukurannya seperti ini dia minta. Nah, kalau nggak di-upload juga nggak apa-apa, nanti dia kosong aja. Di bagian bawahnya itu ada lanjutan ya. Apakah mau menginstal data demo? Nah, kalau data demonya mau diinstal, dikasih centang. Setelah itu memberi nama user untuk adminnya, ini yang tertinggi ya. Nah, ini nggak bisa dirubah. Kalau admin di web ERP itu nggak bisa dirubah usernya, tapi alamat emailnya bisa. Kemudian passwordnya itu bisa dirubah. Secara default passwordnya adalah web ERP. Kemudian kalau sudah nanti diklik install. Setelah itu kita nunggu beberapa saat dia proses install. Setelah selesai, dia akan membawa kita ke halaman dashboard ya. Kalau tidak, maka dia akan melarikan kita ke halaman login. Nanti tinggal dipilih nanti ini company tadi itu, yang nama company-nya tadi itu ya. Nah, setelah itu username dan passwordnya silahkan dimasukkan yang dibuat tadi barusan yang di sini ya. Nah, ini username dan passwordnya. Kalau sudah, nanti klik login. Akhirnya nanti akan masuk ke sini, ke halaman webnya ERP-nya ini. Ya, di sini bisa kita lihat ya, ada sales, ada receivables, ada purchases, ada payables dan seterusnya. Ini semuanya yang bisa diatur di dalam aplikasi web ERP ini. Nah, kemudian banyak lagi tuh. Ini kan baru sales nih. Baru sales tuh ada 3 seperti ini. Nanti kalau receivables itu ada lagi nih 3 lagi seperti ini ya. Jadi sangat banyak di sini settingannya ya, sampai kepada nanti setup kalau mau misalnya ya di sini ya, di demonstration user ini kalau diklik, nah di sini nanti akan ada konfigurasi, nanti bisa memilih tema dan sebagainya ya. Saya coba praktekkan ya. Sebentar. Oke, seperti ini. Ini saya sudah masuk ke ekstraknya ya. Jadi web server saya sudah jalan, kemudian saya sudah mengekstrak seperti nama foldernya, ada web ERP ya. Kemudian saya masuk untuk membuat database ya. Saya menggunakan adminer seperti ini. Kemudian langsung aja saya create database. Saya ketik web ERP gitu ya. Nah, kemudian saya klik save aja. Ini sudah jadi sampai di sini tadi. Kemudian saya masuk ke sini. Saya langsung akses web ERP, klik seperti ini. Dia nanti akan langsung, kalau pertama kali dia akan langsung membawa kita ke halaman install seperti ini. Nah, gini ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Langsung aja diklik next tab. Nah,
Setelah itu ini localhost sudah benar. Kemudian tadi namanya saya kasih nama web ERP ini ya, web ERP. Nah, passwordnya juga root, itu sudah betul. Saya tanpa password di servernya lokal saya. Kemudian saya klik next step. Nah, ini company name-nya dimasukkan apa yang diperlukan. Misalnya saya masukin aja ya, bangaji.com misalnya gitu sebagai contoh aja ya. Kemudian ini time-nya saya ambil Asia Jakarta ya. Nah, kalau perlu logo saya nggak masukkan. Kemudian install demo, oke, saya masukin buat nyoba-nyoba ya. Nah, ini admin, ini alamat email, baiknya alamat email kita. Jadi kalau misalnya lupa password nanti kirimnya ke email ya. Nah, di sini saya masukkan admin juga ya. Jadi passwordnya, usernya admin, passwordnya kita ganti web ERP aja ya, supaya sama. Oke, seperti itu. Jadi secara default aja nanti. Jadi usernya admin, kemudian passwordnya adalah web ERP. Saya klik install. Seperti ini sambil nunggu kita ya. Nggak terlalu lama juga. Nanti kalau sudah jadi kita akan langsung dibawa ke halaman dashboard. Halaman dashboard di mana kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan macam-macam lah di situ. Nanti kita lihat di database-nya itu akan ada perubahan ya. Akan ada banyak sekali tabel-tabel yang masuk. Oke, seperti ini. Jadi kita dianggap sudah langsung login ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita set macam-macam. Ada receivable yang seperti saya bilang tadi, ada sebelah kiri, kanan, tengah dan seterusnya. Ya, ada add customer di sini ya. Kemudian select kalau mau nyari. Kemudian ada purchases ya, seperti ini. Ada banyak sekali. Payable ini add vendor. Kemudian kalau mau ngubah tadi di sini ya. Nah, seperti ini. Ini ada temanya Senos misalnya ya. Coba kalau kita ganti menjadi wood misalnya ya. Diklik modify. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ya. Nanti disesuaikan saja dengan keperluan seperti apa. Balik ke sini ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi masing-masing tema itu ada kelebihan ada kekurangan ya. Ada yang langsung full satu layar aja karena hurufnya kecil-kecil dan mepet-mepet ke atas gitu spasinya ya. Ada yang besar-besar dan seterusnya. Nah, itu nanti disesuaikan. Nah, seperti inilah tampilannya dari web ERP gitu ya. Jadi saya hanya mengenalkan sampai dengan proses instalasi dan sudah jadi selesai seperti ini. Kemudian kalau kita logout, kita coba ya, klik ke sini, logout, klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Ini company-nya saya yang dibuat tadi ya. Nah, kalau misalnya kita mau coba yang versi demonya, mudah-mudahan bisa kita masuk ya. Ini yang versi demo, karena tadi saya kan ketika menginstal tadi kan dicentang ya untuk demo datanya. Nah, kita masukin admin, kita coba dengan password yang sama ya, web ERP. Kemudian klik login, mudah-mudahan bisa masuk. Oke, ini bisa masuk. Nah, tampilannya beda dengan yang tadi. Karena apa? Karena temanya kalau yang demo ini adalah Senos, sedangkan yang tadi, yang company-nya bangaji.com tadi itu sudah saya rubah menjadi silver apa tadi ya, lupa. Nah, kita lihat di sini misalnya apa ya? Coba dilihat price list seperti ini, ada nggak? Memang ada beberapa bagian yang setelah saya coba itu dia nggak berfungsi ya. Nah, ini contoh kontrak yang dikonfirmasi ya. Oke, kita masuk ke payable misalnya. Di sini ada select vendor, belum ada isinya ya. Jadi sebagian aja yang ada isinya. Oke, seperti ini kita lihat salah satu ya. Ini kodenya other, ada Campbell dan seterusnya. Kalau kita klik seperti ini ya. Ini ada renew INC ya. Nah, ini semuanya bisa kita lihat lagi ya. Ini dalamnya seperti ini, ada berapa angka dan sebagainya ya. Nah, karena kita tidak mendalami bagian ini, ya saya kira saya cukupkan saja ya.
Tapi kalau nanti suatu saat bergerak di perusahaan dan Anda diminta untuk mengelola data perusahaan, ini menjadi salah satu pilihan gitu ya untuk belajar sih sebetulnya. Pilihan dalam apa? Dalam menyediakan aplikasi ERP yang sifatnya open source ya. Kalau perusahaan itu sudah punya aplikasi, ya kita tinggal pakai, biasanya akan dilatih. Karena tidak semudah kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang umum ya. Oke, seperti itu. Saya logout lagi ya. Oke, ini tadi halaman utamanya. Silahkan dituliskan di komentar atau nanti ditanyakan pada saat ketemu ya. Nah, yang berikutnya masuk ke bagian yang kedua yaitu Odoo ya. Nah, Odoo ini tampilannya lebih apa ya? Saya lebih senang lihatnya intinya. Tampilannya lebih elegan, lebih mantap lah seperti itu ya. Jadi Odoo ini dia sekumpulan perangkat lunak. Jadi ada bagian-bagian kecil di dalamnya yang dijadikan satu di dalam situ. Di dalam aplikasi Odoo ini fungsi untuk manajemen bisnis ya. Ada CRM di dalamnya, ada e-commerce-nya, ada aplikasi buat penagihan, ada akuntansi dan seterusnya. Semuanya itu ada di dalam Odoo, dan Odoo ini terdiri dari dua versi ya. Jadi versi yang pertama itu versi community, ini sifatnya open source, bisa di-download source code-nya, bahkan bisa kita ikut mengembangkan kalau memang bisa gitu ya. Dan 100% gratis ini community. Tapi tentu kalau community sifatnya yang namanya gratis itu tentu ada batasan gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa fitur yang tidak ada, kecuali kalau mau itu ada ya harus ngambil yang versi enterprise gitu ya. Versi yang lebih lengkap. Ini fiturnya jadi lebih banyak, dia juga mendukung infrastruktur dan layanan lainnya. Jadi kita kalau mau download bisa versi community ya. Kemudian kalau enterprise itu kita bisa langsung pakai server punya mereka. Nanti domainnya pakai punya kita, bisa seperti itu. Karena dia mendukung infrastruktur, jadi dia menyediakan server juga. Dan kalau kita mau nyoba bisa itu, silahkan daftar nanti ya. Nyoba misalnya bikin e-learning otomatis. Ya, jadi kita tidak perlu download, kita nanti akan dibuatkan sebuah subdomain di Odoo itu, yang itu nanti bisa kita pakai ya untuk sistem yang kita pilih gitu ya. Hanya saya sudah pernah mencoba di Odoo ini, kalau kita pilih satu buah sistem saja atau sebuah perangkat lunak atau sebuah aplikasi yang kita pilih, ada yang sifatnya trial 14 hari ya, ada yang full gratis. Ya, sebagai contoh saya pernah mencoba membuat itu adalah untuk e-learning. Jadi e-learning itu gratis. Tapi ketika saya pilih satu lagi, maka dia berubah menjadi 14 hari trialnya, masa uji coba gitu ya. Jadi kalau dia tunggal gitu, ada beberapa aplikasi yang kalau kita tunggal satu itu aja gitu kita pilih untuk kita coba, maka dia bisa dikasih gratis itu full. Ya, tanpa batasan waktu itu maksudnya. Tapi kalau ditambahin satu lagi berubah dia, jadi ada batasan waktu. Artinya kalau pengen make setelah lewat waktunya, kita harus bayar gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, untuk mendownload Odoo itu bisa masuk ke alamatnya sini langsung ya. Jadi odoo.com, kemudian page, lalu downloads. Versi terbarunya versi 17. Nah, perlu dipastikan sebelum mengunduh ya, kita itu diminta nanti ngisi data. Jadi seperti nama lembaganya apa gitu ya, bebas saja itu. Kemudian nama kita, nomor telepon, email, alasan penggunaannya ini buat apa, Anda sebagai apa gitu ya. Apakah sebagai orang profesional atau sebagai guru, sebagai dosen atau sebagai pengajar gitu, ada pilihannya. Nah, kalau sudah dipilih, kemudian di bawahnya itu terakhir itu ada memilih jumlah employee-nya. Artinya jumlah karyawan yang dipekerjakan di lembaga kita ini berapa gitu ya. Ada kurang dari 5, ada 5 sampai 20 seperti itu. Nah, itu pilih. Setelah itu nanti
tinggal diklik download ya. Nah, saya sudah mencoba mendownload yang versi Windows ya, karena saya supaya lebih mudah menunjukkannya. Nah, yang perlu dipahami itu bahwa setelah di-download itu ukurannya kurang lebih sekitar 270-an MB ya. Jadi ini berbeda dengan web ERP tadi. Kalau web ERP itu sistemnya yang dia kasih, kemudian kita bikin database-nya, lalu kita install. Ya, cara nginstalnya pun dia formatnya PHP semuanya ya. Nah, berbeda dengan Odoo. Kalau Odoo ini dia dibuat dalam bahasa Python ya. Nah, kemudian dia juga pada saat kita akan menginstal nanti setelah di-download ya, dia itu akan membuat server sendiri. Seperti itu ya. Dan database-nya dia akan menggunakan database Postgre. Jadi PostgreSQL yang dipakai. Nanti pada saat nginstal harus terkoneksi internet karena dia akan download Postgre servernya. Oke. Ya, anggap saja sudah di-download ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti tinggal diklik 2 kali file installernya. Pilih bahasa ya, bahasanya hanya ada 2 tuh, bahasa Inggris sama bahasa Prancis. Ya, kalau sudah diklik OK saja. Kemudian akan ditampilkan seperti ini untuk memastikan di tahap awal ya, next saja. Setelah itu harusnya sih dibaca, tapi kalau saya nggak langsung klik aja I agree gitu ya. Walaupun nggak boleh sebetulnya ya. Nah, sampai di sini ini kalau belum ada PostgreSQL dia akan ada centang di sini ya. Nah, ini kalau dia sudah ada, dia tidak akan dicentangi. Tapi kalau belum ada, biasanya ini juga harus diinstal ya, jadi harus dicentang juga. Nah, kemudian klik aja next. Jadi pastikan aja 2 ini ada centangnya ya. Nah, setelah itu destination foldernya di mana kita mau meletakkan installation-nya ini. Ya, nanti dipilih aja di sini, di browse, ditaruh di mana gitu ya. Kalau sudah nanti klik install. Nah, setelah diinstal, prosesnya itu agak lama karena ini besar ukurannya kan tadi 270-an MB. Yang itu tadi sudah saya coba telaah, saya lihat, saya perhatikan hasil jadinya ya dalam sebuah server ini. Jadi dalam satu folder itu nanti, folder yang di sini ya, yang dari destination ini nanti itu ngumpul semuanya, web servernya ngumpul di situ, kemudian interpreter atau compiler dari Python ada di situ, database PostgreSQL-nya juga ada di situ, semuanya ngumpul jadi satu. Nah, totalnya itu setelah di properties ya, dilihat di properties itu sekitar 1,3 gigaan tadi. Ya, dari semuanya itu, jadi termasuk web servernya, Odoo-nya itu sendiri, compiler atau interpreter dari Python, kemudian juga database PostgreSQL. Nah, setelah selesai proses install, dia menginstal, nanti dia akan download ini PostgreSQL ya. Dia akan download, ukurannya kurang lebih segini. Nah, setelah itu dia akan install otomatis ya. Ini prosesnya. Jadi ditunggu aja nanti sampai selesai. Setelah selesai, nah, nanti tinggal kita next kalau pesannya sudah komplit seperti ini ya. Kalau sudah komplit, kita langsung saja klik next. Nah, setelah selesai nanti kita tinggal centang aja di sini ya. Kemudian klik finish. Itu akan dibawa ke halaman setup database. Nah, perlu diperhatikan, dicatat nomornya ini atau angka ini adalah password master untuk database. Karena kita bisa nambah database dan sebagainya itu lewat sini nanti, passwordnya ya. Nah, kemudian database name-nya kita buat, nih buat bikin database-nya, pakai Odoo atau apalah namanya terserah saja ya. Saya sih cari yang mudah aja. Kemudian alamat email, ini juga sekaligus digunakan untuk username sistem ketika masuk ke sistem Odoo-nya. Lalu password, ya juga nanti akan dipakai buat masuk. Nah, kemudian nomor telepon sama language-nya, terus country-nya dipilih ya. Setelah itu boleh install demo data kalau mau ya, tinggal diklik aja di sini. Kemudian setelah itu diklik create database. Nah, kalau sudah nanti akan dibawa ke halaman login. Nah, yang perlu diperhatikan itu ini. Ya. Dia akan bikin server tersendiri ya, namanya alamatnya localhost tapi portnya beda nih, 8069 ini punya saya ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya kalian praktekkan apakah dia berubah atau tetap sama, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau jalan di 2 server berturut bersamaan ya, misalnya
Odoo jalan, dia kan punya web server, web server sendiri nih ya. Nah, kita juga pakai web server yang lain, misalnya pakai SAM atau pakai Laragon atau pakai yang lain. Nah, dia tetap bisa jalan karena portnya berbeda. Nah, ini alamatnya buat login. Nah, nanti alamat email yang tadi dan password dimasukkan, kemudian klik login. Kita akan dibawa ke tampilan halaman utama seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, bahwa aplikasinya itu banyak sekali ya. Misalnya sini ada sales ya. Nanti tinggal diaktifkan supaya sales bisa kita gunakan. CRM mau kita gunakan tinggal diactivate seperti itu ya. Yang lain-lain juga sama, ada e-commerce, ada to do ya, itu untuk list pekerjaan gitu ya, ada project, ada email marketing, manufacturing, accounting dan seterusnya. Ini banyak bisa bisa diaktifkan seperti itu. Nah, saya contohkan ya. Jadi saya akan, ini kemana ya tampilannya yang paling enak, sini aja ya, biar aja ya. Saya ke foldernya mana sih? Oke, saya akan klik 2 kali file installernya ya. Oke, seperti ini. Wah, backgroundnya kurang bagus ya. Kita ganti dulu lah. Ya, baik seperti ini. Setelah diklik 2 kali file installernya, kemudian saya lanjutkan ya, bahasanya bahasa Inggris saja. Saya klik OK. Sebentar, ini kok lari lagi ya. Oke, ke sini. Next saja. Terus ini harusnya dibaca ya. Kemudian kalau sudah di agree, nah minimal yang diinstal 2 ini ya, Odoo server sama PostgreSQL database. Kalau sudah, di next saja. Kemudian ini tampilannya seperti ini ya, untuk password dan sebagainya, untuk data PostgreSQL-nya ya. Kemudian saya next saja. Nah, ini destination foldernya, tempat nginstalnya di mana? Saya masukkan ke sini aja ya. Ke sini tapi dikasih folder Odoo misalnya gitu ya. Odoo 17 misalnya gitu ya. Enter, kemudian ini dipilih, klik OK. Nah, nanti akan installnya ke sini. Nah, klik install, dia perlu, coba diperhatikan ya, dia perlunya space-nya 1,1 giga. Lumayan besar ini. Ya, saya klik install, ini perlu waktu yang cukup lama ya. Jadi saya tinggal dulu.
Oke, 1,1 giga tuh nggak kecil ya ukurannya, tapi ya nggak apa-apa. Sekedar untuk mencoba saja. Jadi nanti biar ada pilihan. Kalau kalian misalnya nanti bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu perlu terhadap aplikasi berbasis ERP gitu ya, maka ini bisa jadi salah satu pilihan lah, alternatif untuk menerapkan ERP di perusahaan. Ya, karena tadi pilihannya ada menginstal PostgreSQL ya, dan tadi ada setupnya langsung untuk username dan password PostgreSQL-nya. Nah itu nanti akan di-download juga PostgreSQL-nya, maka perlu untuk connect internet pada saat menginstal Udo ini ya. Oke, hampir ya. Ya, kemudian dia membuatkan servis yang mana Odoo itu servernya akan jalan nanti pada saat Windows-nya dijalankan gitu ya. Nah, dia mendownload PostgreSQL seperti ini ya. Nah, ini perlu koneksi internet, maka ditunggu juga untuk proses selanjutnya. Dan nanti setelah selesai proses download ini, dia akan menginstal sendiri juga. Oke, dia menjalankan proses instalasi untuk PostgreSQL.
ya, dia sedang proses seperti ini ya, tersembunyi di layar sebelah saya. Nah, ini sedang proses install untuk PostgreSQL-nya. Jadi ini agak berbeda ya dengan web ERP, karena Odoo ini dia menggunakan bahasa Python, bukan bahasa PHP dia gunakan. Jadi dia punya server sendiri, jalannya juga menggunakan interpreter sendiri, sehingga tidak sama perlakuannya dengan web ERP.
Oke, selesai katanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian sudah komplit pesannya. Kemudian kita next saja. Nah, lalu kita start. Langsung saja Odoo ya. Dia akan membuka browser. Sebentar ya, ini belum terbuka di tempat saya. Oke, seperti ini halaman yang terbuka. Jadi sepertinya portnya tetap sama ya. Jadi localhost portnya 8069 tetap sama. Cuman ininya berbeda nih. Ya, ini berubah-ubah. Ini saya tampilkan saja. Kemudian saya buat database-nya Odoo gitu ya. Odoo, emailnya. Ini nanti ingat akan digunakan untuk login ya. Saya tampilkan saja seperti ini. Ini supaya ada perbedaan ya. Kita kasih huruf besar seperti itu. Nah, kemudian coba kita cek bahasa Indonesia ada apa enggak ya. Ada bahasa Indonesia ya, cuman kadang-kadang kita susah ya. Jadi kita biarkan saja. Cuma negara Indonesia. Nah, saya mau install demo ya. Demo data, kemudian saya create database. Ini perlu di perlu di save ya. Oke, sekarang nunggu proses dia melakukan dump data. Sepertinya sudah selesai ya. Oke, sekarang saatnya kita login. Ya, ini ada manage data, saya klik di ini dulu ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan backup data ya. Mau duplikat data juga bisa. Kemudian mau create database baru juga bisa. Ini sudah dikolaborasikan dengan Odoo langsung ya untuk PostgreSQL-nya. Bisa juga kita punya database tertentu misalnya ya, kita mau restore datanya bisa juga seperti itu. Oke, saya balik ke tab yang ini. Tadi alamat emailnya ini ya. Kemudian passwordnya, kemudian klik login. Oke. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam halaman aplikasi ERP-nya ini. Oke, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan di sini ya. Luar biasa kan ya, sampai ada SMS marketing, ada kalau yang upgrade ini dia enterprise ya. Jadi kita yang bisa itu kalau ada Activate-nya bisa itu. Nah, attendance misalnya seperti ini ya, ini untuk absensi. Kemudian appraisal, discuss, ada learning bisa diaktifkan juga. Nah, saya aktifkan salah satu seperti ini misalnya ya, Activate untuk salesnya. Kita tunggu saja. Di ujung kanan ini ada tulisan loading ya. Jadi dia akan melakukan aktivasi untuk sales gitu ya. Nanti yang lain-lain bisa kita aktifasi juga. Oke, memang prosesnya agak ini ya, karena aplikasi ini sangat besar, ukurannya 1,1. Bayangkan ya. Oke, seperti ini. Ini tampilan discuss ya. Nah, kita coba klik ke apps-nya ya. Di sini ada apps. Nah, dia akan kembali ke halaman depan seperti ini. Nah, kemudian dari apps ini kita coba ya. Ini ada modul information apa saja isinya gitu ya.
Nah, bisa kita batalkan atau kita nonaktivasi ya. Nah, selanjutnya ini ada sales seperti ini ya. Kita coba klik seperti ini. Ini yang kategorinya sales semuanya. Kemudian ada yang service. Nah, seperti ini. Ini masuk kategori dalam ERP-nya dia. Nah, kalau kita mau lihat dokumentasinya seperti ini. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan, bisa seperti itu ya. Kemudian ini 1 sampai 80 ya. Ini masih banyak lagi seperti ini. Ya, sampai 561. Nah, dari sisi tampilan bisa diubah-ubah seperti itu. Kemudian ini ada notif ya, dan seterusnya. Ini ada jadwal. Kemudian ada documentation di bagian ujungnya. Kita masuk ke sales coba ya, seperti ini. Nah, ini adalah data demo yang ada seperti ini. Ya, kebayang lah kalau kita bikin sendiri itu susahnya seperti apa gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini, ini bentuknya beda ya. Kalau ini pakai list, bentuknya seperti itu. Kemudian ini pakai kotak-kotak gitu ya, pakai cut gitu. Kemudian ini berdasarkan tanggal. Lalu ini juga nah, seperti ini kalkulator ya, hitung-hitungan nih, totalnya berapa dari November, Desember, dan seterusnya nih, dijumlahkannya ke atas. Terus ini ada grafiknya. Ya, intinya ini semua sudah disediakan oleh Odoo ya. Nah, terus ini sales tadi ya, terus kita ke to do misalnya. Nah, ini apa-apa yang akan dikerjakan. Ya. Ini today, hari ini. Nah, ini minggu ini apa yang dikerjakan. Bulan ini apa. Kemudian berikutnya apa. Ini sampai ke ujung sana ya. Nah, terus yang lain lagi kita coba lihat. Ya, kalau kembali ke dashboard. Ini dashboard penjualan. Seperti ini. Oke. Sangat lengkap ya. Jadi nanti silahkan dipelajari saja untuk cara penggunaannya, setupnya seperti apa. Nih, bisa juga ngundang user yang lain ya. Oke, seperti itu. Bisa kembali ke halaman aplikasi ya, ke apps ini. Atau kita mau yang mana lagi ya, terserah, bebas yang mana saja. Ini manajemen kontak, ini berkaitan dengan CRM ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai semuanya, misalnya bisa di logout saja. Nah, seperti itu ya. Baik. Nanti pertanyaan tuliskan di komentar saja ya, atau ketika ketemu nanti. Oke, Anda harus siap-siap. Jadi mempelajari itu tujuannya bukan sekedar hanya untuk tahu gitu ya. Memang awalnya sih supaya tahu dulu gitu ya. Tetapi kita perlu menyiapkan diri kita, nanti kita maunya jadinya seperti apa. Jadi bersiap-siap nanti menjadi super admin yang ngatur segala macamnya. Anda yang sebagai orang yang paling utama untuk mengelola data dan seterusnya. Kemudian nanti ada bagian yang di bawah kita yang akan memproses data-data tersebut ya. Jadi harus siap menjadi super admin. Oke, sekira cukup aja ya. Untuk video ini saya mohon maaf tidak bisa tidak bisa ketemu langsung. Ya, ini tadi yang saya khawatirkan tuh seperti ini. Karena kita harus connect internet, nanti kalau terganggu internetnya dan seterusnya itu nggak bisa saya tunjukkan seperti apa. Makanya saya tahan aja dulu ya, kemudian saya uji cobakan dulu. Jangan lupa bikin rangkumannya, ditulis tangan ya, jangan diketik, jangan menggunakan AI, karena di saya kurangi nilainya, karena saya tahu antara tulis tangan beneran sama tulis tangan by system gitu, kita tahu ya.
Kasih identitas secukupnya, pakai nama, NIM gitu ya. Kemudian dikirim dalam format PDF. Sudah saya aktifkan, jadi nanti setelah ini setelah selesai langsung saja dikirimkan. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.